Saat ini kita akan berusaha men-setting LED beam M523 sebagai station atau sebagai klien. Nah, untuk peserta didik SMK 1 Dompu dan teman-teman yang lain, ya mari kita belajar bersama. Kritik dan sarannya ditunggu. Nah, untuk pertama kali kita harus men-setting adalah IP-nya sebagai kita setting statik ya. Kita setting dulu. Nah, IP default dari LED beam adalah 1.20. Tapi kita untuk setting statiknya kita pilih antara 2 sampai 254, tapi 1 dan 20 nggak usah dipakai. Jadi kita setting seperti ini aja contohnya. Klik OK, terus diklik close. Ini di minimize, tidak masalah. Terus kita lihat lagi di sini. Bentar, ini Google-nya. Nah, di sini kita lihat kalau kita ping ke 1.20 dia replay. Nah, berarti aman posisi ya. Terus kita buka Mozilla Firefox-nya. Ini sudah disiapkan. Nah, di sini kita masukkan alamat standarnya UBNT 192.168.1.20. Nah, nanti kebuka seperti ini. Nah, klik tingkat lanjut saja, scroll ke bawah, terima risiko dan lanjutkan. Nah, ini tampilannya seperti ini ya, baru awal. Nah, username-nya itu wajib kita isi UBNT dan passwordnya juga sama UBNT. Nah, karena ini kita untuk tahap belajar, untuk standar Indonesianya kita pakai negara Indonesia atau kita pilih Indonesia. Nah, terus nanti kita pilih lisensi kalau kita tahap belajarnya ya. Kita pilih lisensi. Nah, terus kita pilih I have read and agreement. Nah, terus klik login ya. Nah, di sini ada pilihan jangan simpan saja, nggak masalah dia ya. Nah, tunggu dulu kita lihat dia terputus atau tidak ya. Kalau terputus ya kita masuk kembali. Nah, ini tampilan awalnya ya teman-teman ataupun siswa. Nah, di sini LED beam M523 ya. Tahap yang pertama adalah yang kita lakukan adalah klik sistem. Di sini kita ubah device name-nya supaya tidak sama, karena ini sebagai stationnya DKV, maka kita wajib mengisi misalkan LB DKV. Nah, itu untuk di lab DKV nantinya ya. Di sini time zone-nya wajib kita, karena kita NTB atau Dompu itu waktu Indonesia Tengah, maka di sini cari GMT plus 8 atau Beijing Singapura ya. Di sini kalau kita pilih start update-nya, ini menandakan bahwa kapan kita pertama kali setting LED beam ini. Nah, ini kalau diisi tidak masalah, diisi pun juga tidak masalah ya. Kita yang pertama adalah wajib merubah ID atau passwordnya. Nah, administrator username-nya kita wajib isi. Misalkan kalau kita di cyber TKJ kita isi misalkan TKJ. Passwordnya current passwordnya adalah password yang lama, adalah UBNT. Terus kita isi password yang baru. Kita isi lagi. Minimal 8 karakter ya. Kalau misalkan kurang dia akan tidak bisa. Terus kita klik change. Nah, kita klik play. Nah, kita lihat. Kalau terputus kita tunggu saja dia, teman-teman ya. Nah, kita tunggu. Nah, dia terputus. Tunggu dulu. Tunggu sampai dia nyambung, kurang lebih 10 atau 20 detik lah kira-kira seperti itu. Nah, tunggu dulu. Agak lama ya.
dia merestart ya atau mereboot dari Ubiquiti-nya LED beam M523 nya. Kalau sudah nyambung seperti ini sebanyak 10 baris, nah baru kita coba klik lagi. Kalau misalkan tidak diklik apply tadi tidak masalah juga sih, cuman kan untuk step by stepnya saja. Nah kalau sudah kita klik ke advance, nah kan seperti tadi kalau kurang dari 10 dia akan kita coba login lagi ya. Dan ini sudah saya simpan sebelumnya. Klik advance. Di sini adalah distance atau jarak. Nah kalau kita mau manual kita fullkan saja atau kita klik auto saja supaya atau akses pointnya atau pemancarnya dari LED beam M523 ini mengatur sendiri. Nah di sini tidak ada yang berubah, abaikan saja, klik change, terus klik apply lagi. Ya. Kita lihat lagi terputus atau tidak. Di sini biasanya LED beamnya nanti akan meribut ya. Nanti kita lihat dulu ya di sini. Nah, dia akan meribut ya teman-teman ataupun siswa. Jadi diharapkan untuk peserta didik SMK 1 Dompu nanti akan bisa men-setting sendiri LED beam M523-nya ya. Untuk sementara kita belum istilahnya antenanya pada dipakai semua untuk ke DKV, untuk ke rumah siswa, ada di Kari Jawa, ada di Kampung Ratu ya. Nah, dia meribut. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah kalau sudah kita lari ke mana? Kita lari ke wireless. Nah kita lihat di sini. Nah di sini belum ada ya, karena kita belum setting di wirelessnya. Kita karena sebagai station atau sebagai klien kita wajib isi klien apa station. Terus di sininya kita ubah. Nah di sini karena induknya atau towernya DKV adalah 20 MHz, maka kita isi 20 MHz channel width-nya. Nah frekuensinya kita isi, bentar saya lihat contekannya. Oh DKV frekuensinya 5750 atau teman-teman bisa di sini klik tools atau siswa klik set survey. Di sini kelihatan karena kita pilih lisensi maka semua frekuensi yang ada dia akan ditampilkan. Nah, di sini DKV towernya 5750 ya. Untuk Kari Jawanya kita pakai 5770. Kita lihat listnya yang tidak ada di sini. Nah 5750 tidak ada ya. Maka kita wajib isi 5750. Output power adalah power dari LED beamnya. Nah, kita maksimalkan saja. Data rate modul alternatif maksudnya apabila sinyalnya naik turun maka antenanya atau ASP-nya akan mengatur sendiri. Di sini karena jaraknya dekat ya kita isi aja MCS 5 ya. Terus jangan lupa dikasih centang auto, jadi nanti akan mendetek sendiri MCS berapa yang ada nanti ya. Nanti pada saat di main ini nanti kelihatan. Security-nya kita isi lalu langsung ya, kita isi aja passwordnya. Ya. Nah, kita isi saja, jangan lupa klik change. Gunanya apa? Nah, kita change seperti ini. Nah, supaya kita searching di sininya atau set survey-nya itu tidak kelamaan. Jadi kalau kita isi langsung 5750 nanti akan mendeteksi frekuensi yang 5750 saja. Jadi tidak akan mendeteksi frekuensi yang lain. Jadi untuk mempersingkat waktu kita bekerja atau siswa untuk men-settingnya tidak perlu nunggu lama ya. Kalau lama ya siapkan dulu kopi, gorengan dan kawan-kawannya ya teman, karena sekarang lagi bulan suci Ramadan ya, puasa dulu guys. Nah, tunggu dulu. Di sini dia akan merestart. Nah, dia hidup kembali ya. Nandakan request timeout.
Destination unreached itu maksudnya adalah dia terkoneksi tapi belum tersambung. Nah, ini tandanya sudah ya. Kita tunggu dulu. Ya. Kalau sudah, kita klik select. Akan select. Nah, ya, hanya satu saja kan? Karena kita sudah kunci frekuensinya adalah 5750. Ya. Kita pilih ini yang buletan ini ya. Kita centang biasanya. Terus kita lock to AP. Nah, maka di sini ada MAC address-nya dari SSID atau antenanya APD Cafe Tower itu kita pakai Lightbeam M5 AC Gen 2. Jadi yang sesudah M523. Ya, kalau sudah kita klik change. Lagi buat video. Lagi kita klik change. Gimana? Di situ Ibu. Di ya. Oh ya. Iya, ada di situ M5. Nah, inilah wakakur kita guys, Ibu Eti dan Pokjanya. Nah, kita lanjut ya. Itu ada. Iya, Windows Mini. Cuman nggak bisa untuk kabelan, dia harus pakai WiFi. Nah, kita lanjut ya. Nah, jangan lupa kita klik apply. Nah, kita lihat di sini akan terputus, ya. Disable. Nah, tunggu dulu. Nah, dia akan merestart. Ada casnya di situ, yang hitam, yang Lenovo. Nah. Oh maaf, ternyata kabelnya ketarik tadi. Ya, nah ini sudah nyambung. Kita refresh. Nah, klik apply. Lupa tadi karena terputus ya. Nah, tunggu dulu. Kita lihat di sini dia akan meribut Lightbeam M523-nya, ya. Dulu, nah, mungkin ya kita coba. Itunya belum dinyalakan. Iya, bisa di situ. Nah, habis itu kita cek lagi di sini frekuensi sudah benar. Nah, di sini antenanya kita pilih yang 23 dBi, maksudnya supaya maksimal kerja dari akses pointnya ya. Jangan simpan, klik apply seperti biasa. Ini jangan simpan atau jangan perbarui, tidak masalah. Lembah deh Bu Eti lagi buat video. Nah, di sini ukak Pak Sofyan kan menguji internet, nanti saya minta dah. Iya. Iya, nanti saya minta di Pak Sofyan. Hah? Gimana? Oh ya. Yo. Oke, nanti saya minta. Iya, nanti saya minta di Pak Sofyan deh. Nah. Bisa? Inilah. Nah, ini akan berestart ya guys. Nah, tunggu dulu. Nah. Lagi buat video guys untuk pembelajaran siswa setting Lightbeam M523 sebagai station atau kliennya access point. Dia bilang sama pas sekolah, dia bilang sama negara, bukan laptop saya. Ini kan laptop untuk pembelajaran siswa. Nah, ini sudah nyambung kembali. Nah, ini Bu Nila, halo guys. Oh, Bu Nila yang ringu. Nanti lihat channel saya ya. Nanti saya share. Nah, ini ya terputus lagi karena tadi kabelnya tertarik ya. Nah,
tunggu dia sampai nyambung kembali guys. Nah, tuh sudah nyambung. Kita lari ke main, kita lihat ini aja. Nah, karena terputus tadi ya. Nah di sini kenapa belum tersambung, karena di networknya belum kita atur. Kalau tersambung nanti di sini ada. Kita ke network. Nah, di sini karena kita coba sebagai bridge ya, maka wajib kita isi statik. Nah, IP-nya di sini adalah kita isi, misalkan kita mau pakai 1.20 tidak masalah. Kita isi aja misalkan 192.168.1.10 misalkan. Ya. Oh, salah. Oh, iya benar. Di sini kita isi di sini, maaf salah. Nah, 1.10 gateway-nya karena kita pakai Mikrotik SMK 120, maka kita wajib isi gateway-nya dari Mikrotiknya, karena di sini kita connect-nya ke 192.168.2.1 ya. Nah, untuk primary DNS-nya kita isi DNS dari Google saja 88.8.8, secondary-nya 8.8.4 dan .4. Nah, tidak ada yang dicentang, hanya auto IP aliasing. Nah, IP versi 6-nya tidak usah dicentang karena belum kita pakai, jadi tidak diperlukan. Nah, kalau sudah kita cek IP address-nya adalah nantinya ini jadi 1.10 ya. Gateway-nya karena Mikrotik 2.1, primary DNS-nya 88 dan secondary dari Google ada 8844 ya. 8.8.4.4 maksudnya ya. Kita klik change, terus kita klik apply. Nah, dia akan merestart atau mereboot atau mengaplikasikan. Nah, jangan lupa tadi kita ubah IP address dari Lightbeam-nya adalah 1.10, maka wajib kita ubah di sininya adalah 1.10. Nah, dia akan mereboot ya tadi 1.10. Nah, karena kita 1.10 nggak apa-apa, 1.2 saja, tidak usah dirubah ya. Tinggal yang kita ubah adalah pingnya. Nah, karena kita pingnya 1.20, maka kita wajib 1.10. Nah, di sini sudah nyambung ya. Kalau sudah, kita ini refresh saja, klik tingkat lanjut. Nah, otomatis dia berubah ya. Jadi 1.10 kita terima risiko dan lanjutkan. Nah, karena sudah saya pernah simpan, langsung saja isi ID sama passwordnya. Nah, kalau sudah nyambung akan seperti tadi ya. Kenapa dia putus nyambung ya, karena saya membuat video ini adalah di dalam lab dan antenanya tepat di hadapan saya dan antenanya ada di atas, jadi dia putus nyambung. Kalau nyambung tadi seperti itu ya. Nah, itu tandanya sudah nyambung. Nah, di sini Lightbeam M5, device name dari stationnya adalah EBDKV. Nah, tipenya kita atau wireless modenya kita pakai station SSID atau yang kita tembak. Tower DKV-nya adalah AP DKV Tower ya. Seperti itu. Kita lihat lagi. Nah, di sini oh ya, jangan lupa Air Max ya, karena saya aktifkan Air Max-nya kita pilih yang high. Nah, atau kerjanya biar maksimal. Ya, powernya biar maksimal. Kita lihat dia terputus lagi atau tidak. Biasanya sih tidak, kita lihat ya. Oh, ternyata terputus ya. Itulah trial error untuk kalian siswa atau peserta didik SMK 120. Nah, nantinya kalian kelas 3 wajib bisa membuat jaringan, istilahnya kayak orang bilang itu RT/RW-net. Nah, tapi kalau kita istilahnya untuk belajar, jadi RT/RW-net itu harus izin ya guys. Nah, tidak boleh sembarangan karena sudah ada aturannya oleh Kominfo ya. Nah, ini sudah nyambung, kita lihat lagi apakah ada nyambung. Nah, nyambung ya. Nih, di sini nyambung, tapi karena terhalang oleh gedung atau dari atap ya, atap dari lab, maka di sini tidak connect ya. Nah, di sini lihat. Di sini signal strength-nya adalah 82. Nah, minimal ada 77 ya. 75. Maaf.
minus 75 ya, di sini sinar strength-nya. Dan kalau Air Max-nya dia bagus, nah maka dia akan transfer datanya bagus ya. Karena dia naik turun ya, seperti itu. Nah, kita cek di sini. Nah, ini ya untuk settingnya, IP address-nya 1.10 ya sama. Gateway-nya kita pakai 2.1. Primary density 8.8 ya. Terus secondary-nya 8.8.4.4 ya. Seperti itu. Wireless-nya yang utama adalah channel width-nya wajib sama dengan channel induknya dari tower yang mau kita tembak atau access point yang mau kita tembak, itu wajib kita tahu. Dan frekuensinya di sini ya. Frekuensi listnya kalau misalkan tidak enable maka semuanya ditampilkan ya, tapi karena saya ingin mengunci dari frekuensi 5750 saja, maka kita isi aja. Nah, data rate modulnya jangan lupa alternatif. Maksimal TX rate-nya kita isi MCS 5 tidak masalah, MCS 7 juga tidak masalah ya. Jangan lupa passwordnya disesuaikan dengan si HP di Cafe Tower ini ya. Kalau sudah ngeceng, nah di sini karena tidak maksimal ya. Nah, karena istilahnya terhalang gedung. Nah, ya. Kalau sudah selesai cara setting LED beam M5-23 atau M523. Jadi versi pertamanya dari M5 AC Gen 2 ya, kalau orang-orang bilang. Nah, sampai ketemu di untuk settingan LED beam M5 sebagai access point ya. Terima kasih.